Selamat pagi peserta didik yang terkasih. Senang bisa bertemu Anda sekalian pada pagi hari ini. Kita melanjutkan karya ilmiah. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai struktur dari karya ilmiah, ya, udah sampai daftar pustaka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kaidah kebahasaan dari karya ilmiah, ya. Nah, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan, ya. Kaidah kebahasaan itu pada pembelajaran karya ilmiah ini lebih kepada ciri-ciri dari si karya ilmiah ini, ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama langsung sifat, ya. Berarti ini kan memang ciri-ciri yang harus kita pelajari. Yang pertama, karya ilmiah itu harus bersifat objektif. Ya, nanti kita bahas secara lengkapnya di slide-slide selanjutnya, ya. Objektif itu artinya apa adanya, tidak boleh ditambahi dengan perasaan atau emosional dari si penulis atau orang yang membuat karya ini. Kemudian yang kedua, ditandai dengan pilihan kata yang bersifat impersonal. Nah, kalau impersonal ini singkatnya sebenarnya eh, apa? Impersonal itu dia kata gantinya tidak boleh merujuk kepada saya gitu. Nanti kita jelas, jadi lebih jelas di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan kata atau kalimat yang bermakna ganda. Nah, ini kalimat ambigu. Ini sudah sering sekali muncul di pembelajaran bahasa Indonesia baik dari SD, SMP sampai dengan SMA ini. Bapak yakin guru mata pelajaran yang lainnya eh, akan sering menyebut bahwa kalimat ini tidak boleh ambigu. Oke. Kemudian yang keempat, bahasanya harus reproduktif. Nah, ini apa yang disampaikan itu harus apa adanya. Oke, bahasa harus reproduktif, ya. Artinya dia apa yang disampaikan dalam karya ilmiah itu memang harus apa adanya. Jadi ibaratnya kalau ini biasanya masalah tentang kutipan. Kalau kutipan itu memang harus disampaikan apa adanya, jangan sampai ada penafsiran yang berbeda dari apa yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya, bahasa karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Nah, ini kita akan sedikit mengulas mengenai makna konotatif dan denotatif, ya. Jadi kita ulas sedikit agar nanti tidak ada lagi penggunaan makna kata konotatif dan denotatif. Yang tidak boleh digunakan itu adalah makna konotatif. Maknanya harus denotatif. Ini seperti ungkapan, ya. Nanti kita bahas sedikit di slide selanjutnya. Oke, yang pertama pembahasannya. Karya ilmiah itu harus bersifat objektif, ya. Yang dimaksud dengan objektif di sini adalah tidak subjektif atau berorientasi pada gagasan, bukan pada penulisnya. Jadi ini yang Bapak sampaikan. Jadi kalau misalnya kalian meneliti sebuah eh, apa? Misalnya kalian meneliti, ada penelitian antara orang yang memegang HP ketika belajar dengan orang yang tidak, enggak usah megang HP ya, mendengarkan lagu ketika belajar atau menghafal dengan orang yang tidak tidak mendengarkan lagu ketika belajar, kemudian dibandingkan bagaimana hasilnya. Apakah yang mendengarkan lagu ini kemudian menjadi daya ingatnya jadi lebih tinggi, yang satunya yang tidak sambil mendengarkan lagu, apakah daya ingatnya tidak setinggi yang mendengarkan lagu. Kalau memang hasilnya ternyata yang tidak mendengarkan lagu malah lebih tinggi, memang kalian harus sampaikan apa adanya. Jadi eh, tidak boleh karena saya suka lagu ini. Seharusnya penelitiannya yang mendengarkan lagu nilainya cara menghafalnya jadi lebih tinggi. Lalu kalian berusaha semaksimal mungkin melakukan penelitian berulang-ulang sampai eh, sampai orang yang mendengarkan lagu itu lah yang nantinya jadi nilainya lebih tinggi atau
hafalannya lebih banyak gitu. Itu tidak boleh seperti itu, harus objektif, apa adanya. Kalau memang penelitian kalian ternyata yang tidak mendengarkan lagu itu kemudian nilainya lebih tinggi, ya sampaikan apa adanya. Berarti hipotesis kalian gagal, tapi penelitian kalian selesai dan berhasil. Begitu ya. Ini yang disebut dengan bersifat objektif. Nah, silakan diringkas sendiri nanti ya. Yang intinya eh, pemaparan dari karya ilmiah ini harus bersifat apa adanya. Jadi tidak boleh kalian suka musik, kemudian kalian menyebutkan bahwa haruslah orang yang mendengarkan musik itulah yang harus nilainya lebih tinggi gitu. Oke, itu contoh. Kita lanjutkan. Dari segi kalimat juga yang digunakan dalam karya ilmiah ini, kita harus kalimatnya itu harus menghindari ya, bukan tidak boleh sama sekali, tetapi harus menghindari penggunaan kalimat aktif sehingga pernyataan tidak selalu didahului subjek saya, peneliti atau penulis. Bahkan saya di situ itu sangat tidak dianjurkan ya, bukan ya bahkan kalau bisa tidak boleh menuliskan kata saya. Ini yang nanti berhubungan dengan impersonal ya. Jadi subjek saya yang digunakan kan biasanya peneliti atau penulis. Nah, usahakan peneliti atau penulis ini tidak masuk di bagian awal. Karena kalau dia di awal kalimat, kalau dia masuk di bagian awal kalimat, maka dia menjadi kalimat aktif. Yang kita usahakan, nah gunakanlah kalimat bentuk pasif. Misalnya, ada kalimat dalam penelitian ini ditemukan temuan, yaitu adanya intimidasi dari si kaya terhadap si miskin. Bukan penulis menemukan adanya intimidasi dari si kaya terhadap si miskin. Tapi sekali lagi, bukan sama sekali tidak boleh. Tetap boleh, tetapi dikurangi semaksimal mungkin agar dia lebih objektif. Karena kalau diawali dengan subjek, maka kalimatnya menjadi aktif, maka sifat objektifnya itu jadi berkurang gitu. Bukan lalu hilang sama sekali, tapi berkurang saja ya. Tapi dihindari. Nah, nanti kalian kelas 12 menulis karya ilmiah itu sudah tahu ya, menulis kalimat hindari menggunakan kata personal saya, kemudian kalaupun harus dimasukkan, gunakan kata-kata peneliti atau penulis. Oke, yang selanjutnya, nah berhubungan langsung dengan bersifat impersonal ini. Oke, menggunakan kata ganti yang bersifat umum, yaitu peneliti atau penulis. Jadi dalam sebuah karya ilmiah, tidak boleh kita menyebutkan saya, ya, atau kami. Jangan sangat dihindari. Kenapa? Alasannya dia harus bersifat impersonal itu karena karya ilmiah sendiri itu adalah kumpulan dari teori-teori banyak orang. Dan kita harus memberikan kredit pada orang-orang yang sudah menuliskan teori-teori yang kalian pakai itu. Maka penelitian kalian itu kan tidak murni punya kalian, punya Anda semua. Jadi tidak untuk menghargai, hindari menggunakan kata saya atau kami. Karena bukan kalian saja yang menulis penelitian itu. Kalian dibantu secara tidak langsung oleh tulisan orang yang ahli. Untuk itu, dia harus bersifat umum, yaitu peneliti atau penulis. Agar peneliti lain dan penulis lain yang sudah memberikan teori penulisan karya ilmiah itu juga termasuk ke dalam penelitian kalian. Oke. Yang selanjutnya adalah contohnya ya. Yang salah. Nah, ini ada kalimat yang salah. Saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Seharusnya di dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan kuesioner. Nah, ini yang menjadi garis besarnya adalah saya di sini itu harus dihindari untuk digunakan. Gunakan kata penulis untuk menghargai bahwa penulis ini bukan hanya kalian yang menulis, tapi banyak teori yang dikumpulkan dalam karya ilmiah. Jadi makanya harus bersifat impersonal. Yang selanjutnya, kita harus menghindari kalimat yang bermakna ganda. Ya. Seperti apa kalimat yang bermakna ganda itu?
Oke, kalimat yang bermakna ganda itu biasanya disebut juga dengan kalimat ambigu. Kalimat yang mempunyai tafsiran lebih dari satu kalimat dengan makna ganda. Jadi ada satu kalimat tapi maknanya ganda. Nah, ini Bapak jelaskan ulang ya, seharusnya pasti kalian sudah pernah mendengar apa itu ambigu. Oke, nah kalau Bapak baca seperti ini, Bapak-bapak, ibu-ibu anjing adalah hewan peliharaan yang setia. Maka maknanya seolah-olah Bapak ini bilang bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah, iya, bapak-bapak, ibu-ibu adalah, eh, iya itu, ya, yang biasanya disebut anak gaul itu anjay segala macam ya. Kalau kalimatnya dijadikan seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, nah, kemudian dipotong atau diberikan jeda, anjing adalah hewan peliharaan yang setia, maka maknanya tidak menjadi ganda. Tapi kalau Bapak menuliskan seperti ini, maka yang pertama ya, contoh kalimat yang pertama, maka dia bisa menjadi sangat ambigu dan sangat merugikan bahkan ya, bisa digebukin sama bapak-bapak ibu-ibu yang sedang ada di konferensi itu. Untuk itu, karya ilmiah itu tidak boleh bermakna ganda. Jadi cek dalam penulisan kalimat kalian, kalau bisa bahkan ketika menuliskan cek lagi apakah maknanya ini double-double atau ganda. Oke, harus dihindari kalau bisa tidak ada kalimat yang bermakna ganda seperti ini. Oke, yang selanjutnya harus reproduktif. Nah, kalau ini mungkin jarang didengar ya. Reproduktif. Apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya yang bermakna X, maka pembaca pun harus menerima makna X pula. Ya, jadi misalnya contohnya saja dalam mengutip, kalian harus menuliskan kutipannya itu apa adanya. Atau misalnya kutipan yang mau diambil itu panjang, misalnya 3 atau 4 paragraf, kemudian kalian menyimpulkan sendiri dalam beberapa kalimat, itu juga harus penyimpulannya itu harus baik. Kalau penyimpulan dari kutipan itu tidak baik, maka itu menjadi penilaian yang tidak sempurna untuk karya ilmiah kalian. Makanya harus reproduktif. Sebisa mungkin kutip apa yang ingin kutip sesuai dengan yang ingin kalian ambil gitu. Jangan mengubah-ubah kutipan menjadi kalimat sendiri sesuai dengan yang diinginkan, tetapi harus apa adanya. Kalaupun harus meringkas dalam kutipan itu, ya kutipan tidak langsung, maka buat semirip mungkin, buat sepadat mungkin dari kutipan yang ingin diambil itu. Ini contohnya saja itu dalam kutipan, dalam foto, dalam misalnya kalian meneliti tentang pertumbuhan kecambah segala macam, itu tentunya harus foto kecambahnya itu harus apa adanya. Yang sampai kepada si pembaca itu harus apa adanya. Misalnya kalian memasukkan peta, ini contohnya di dalam slide ini. Masukkan peta. Peta itu juga harus apa adanya dengan skala yang kalian jelaskan segala macam. Pokoknya apa yang kalian sampaikan harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan informasinya. Tidak boleh berganda-ganda gitu maknanya. Berhubungan juga kalau kalimat yang ambigu tadi itu berarti tidak reproduktif gitu ya. Kemudian bermakna denotatif dan lugas. Denotatif dan lugas ini maknanya kurang lebih ya. Denotatif itu kalimat langsung yang dapat diartikan sesuai dengan tulisannya. Lugas itu apa? Dia itu tidak berbelit-belit kalimatnya, lugas ya. Kita lihat. Nah, makna konotatif makna yang mengalami penambahan. Itu kalau konotatif. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seorang terhadap suatu hal. Misalnya Bapak menyebutkan batu. Orang itu berkepala batu gitu. Bukan berarti orang itu punya kepala yang berbentuk batu atau memang batu gitu. Tapi orang itu berarti keras kepala. Keras kepala itu dapat diartikan lagi ya, konotatif lagi bahwa orang yang tidak mau mendengarkan saran dari orang lain misalnya.
Yang harus digunakan dalam karya ilmiah itu adalah makna yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga dengan makna lugas. Nah, ini contohnya, ini ada di buku paket kalian juga ya. Misalnya, ini yang denotasi yang harus digunakan dalam karya ilmiah itu harus denotasi. Contohnya tangan kiri Arman terkilir waktu bermain bola. Maknanya posisi lawan dari kanan. Tetapi kalau dia maknanya konotasi, partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Maka aliran kiri itu kiri di situ artinya adalah ideologi atau aliran politik ya. Kemudian malam ini udara terasa sangat panas. Nah, panas di sini maknanya adalah suhu di denotasi. Sedangkan untuk konotasi, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Panas di sini maknanya adalah emosi atau marah. Dan kalian bisa langsung baca di ke bawahnya contoh-contoh untuk denotasi dan konotasi. Agar penafsiran ini tidak salah, makanya karya ilmiah itu harus menggunakan makna denotasi. Ya, begitu ya. Kemudian, nah, sampailah kita pada latihan. Nanti kalau ada yang tidak jelas, seperti biasa dapat ditanyakan di classroom ataupun eh, melalui jaringan pribadi yang sudah beredar pada kalian seperti biasa. Nanti biasanya Bapak copy pastekan di kolom komentar di classroom agar pertanyaan yang sama dapat terjawab. Jadi tidak berulang-ulang bertanya. Apa latihan kita untuk hari ini? Bapak minta kalian untuk bikinkan. Ntar Bapak pindahkan dulu muka Bapak. Iya. Oke. Maka latihannya adalah jelaskan dengan singkat karya ilmiah bersifat objektif. Jelaskan juga dengan singkat, ditandai dengan pilihan kata yang bersifat impersonal. Jelaskan juga dengan singkat menghindari penggunaan kata atau kalimat yang bermakna ganda. Jelaskan juga dengan singkat apa itu bahasa yang harus produktif, dan jelaskan juga dengan singkat bahasa karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Oke, intinya Bapak minta kalian meringkas apa yang sudah Bapak sampaikan pada kalian. Ya, demikian video pembelajaran ini. Jangan keluar dulu dari Meet. Kita bertemu lagi di Meet sebentar ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.